Para saudara, kita akan berbicara tentang relasi dengan Tuhan setelah kita menyiapkan seperti ritusnya untuk jadi hening, hadir, dan tidak ribut. Setelah kita latihan itu semuanya, lalu kita mencoba memusatkan pada pernafasan. Kita keluarkan nafas dan kita masukkan. Dan pada saat kita mengeluarkan dan memasukkan itu, kita bisa menyebutkan dalam kerinduan Yesus atau Tuhan. Lalu memunculkan dari suara hati yang terdalam tadi rasa rindu atau rasa kagum sambil lewat nafas mengatakan Yesus. Lalu mengatakan juga syukur, bisa apa saja, tetapi lewat nafas. Lalu ketika kita mengatakan itu, pada saat itu kita seperti membandingkan dalam hening Yesus atau Tuhan dengan rasa syukur, cinta lewat nafas. Pada saat itu kita seperti Raja Wali yang mengepakkan sayapnya lembut. Yesus, Yesus dengan tenang sekali. Dan kalau itu sudah terjadi, lalu kita seperti Raja Wali yang hanya diam, mengikuti aliran angin, sambil melihat segala sesuatu. Demikian juga jiwa kita, hati kita yang terdalam, hening, dan mendengarkan dari dalam hati, apa kata Tuhan padaku dari dalam hati. Sementara lamat-lamat tetap ada musik dangdut di kejauhan sana, atau ada raungan sepeda motor, atau kadang-kadang perasaan kacau terjadi lagi, tetapi kita diam dan hening untuk mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan suara hati kita. Begitulah selanjutnya diteruskan dan kita tutup semuanya dengan ucapan syukur, misalnya kemuliaan kepada Bapa dan seterusnya. Itulah kira-kira salah satu cara untuk menumbuhkan keheningan ketika kita ada di ruangan selama 15 menit atau setengah jam. Kalau itu dilakukan tiap hari, itu bagus sekali. Yang paling penting bukan ngoyo dan panjang, tidak penting. Yang menurut saya penting adalah 15 menit dilakukan, tapi sampai 25 tahun. 15 menit sampai 20 tahun, 15 menit. Dan itulah yang menumbuhkan perjumpaan dengan Tuhan. Cinta ketemu cinta, rindu ketemu rindu. Dua hati saling berpadu, dua rindu saling bersatu. Rindu Tuhanmu dan rindumu. Pada saat itulah orang belajar keheningan di ruangan. Ada lagi cara lain yang mudah, yaitu belajar keheningan di alam. Kami biasa naik gunung. Suatu saat kami naik Gunung Arjuna dengan ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut. Pada saat itu, ketika kami dengan frater atau kami bertiga dalam kelelahan itu, lalu kita dengan kopi panas, ayo kita berdoa. Caranya, lalu kita mengatakan, sudah ucapkan satu puisi terserah, setiap orang satu ayat. Lalu seorang romo muda lain mengatakan begini, Tuhan, titik-titik embun bertaburan di atas rerumputan, berkelap-kelip diterpa sinar matahari bagai mutiara, seperti rahmat-Mu yang kecil-kecil ku terima tiap hari. Lalu pendaki lain sambil nyeruput kopi, dia bilang, Tuhan, udara dingin, tapi kopi ini menghangatkan tubuhku. Seperti rahmat-Mu yang hadir dalam hidupku, menghangatkan. Kekaguman
kerinduan akan keindahan. Itulah yang disebut seseorang saat ini sebagai mindfulness. Kesadaran akan saat ini, di sini seperti ini. Kegembiraan seperti itu perlu terus dilatih supaya orang menjadi hening, sadar saat ini, di sini seperti ini. Hal lain yang saya lakukan adalah ketika saya berjalan panjang, entah itu perjalanan ke pasar kalau memang perlu ya sepeda motoran, atau berjalan panjang dalam arti yang sungguh, atau berjalan ke gereja, atau berjalan ke pasar untuk ibu-ibu, dengan meditasi jalan, yaitu saya meluruskan kaki saya, punggung saya tegakkan, sambil berjalan saya mengatakan, saya baik, Tuhan cinta padaku, aku tidak takut lagi, Tuhan besertaku. Tentu saja itu semuanya di dalam batin. Jangan sampai kita sambil tersenyum-tersenyum sendiri, tidak perlu. Tetapi yang saya maksud adalah dalam hati kita mengatakan, Tuhan baik, Tuhan cinta padaku. Dan itu akan menguatkan diri kita berbicara pada diri sendiri tentang sesuatu yang indah. Iman adalah pelita hidupku, lalu berjalan. Itulah yang banyak saya latihkan untuk anak-anak muda, bahkan untuk anak-anak kecil. Dan mereka gembira dengan hal itu. Kadang-kadang latihan yang lain, saya melihat kembang dan saya biarkan dia. Lalu dia akan mewartakan dirinya. Saya tidak mengatakan pada kembang, aduh indah, enak ini. Dimasukkan di pot, lalu setelah itu diletakkan di pojok meja. Tidak, biarlah kembang di situ. Lalu ketika kita dengarkan dia seperti berbicara pada diriku, betapa indahnya aku. Lalu aku diam dan bersyukur atas ciptaan. Ada banyak hal yang bisa kita latih untuk keheningan. Pada akhirnya, saudara, saya mau mengatakan ini begini. Untuk pemula, keheningan berarti menerima diri apa adanya. Lalu kita sadar akan suara hati di dalam diri kita. Dialah pusat kendali. Ada keheningan untuk orang yang berpengalaman. Santa Teresa Avila mengatakan begini soal keheningan. Ketika keheningan terjadi, maka doa menguasai jiwamu. Tuhan melenyapkan semua kata dari bibirmu. Bahkan seandainya kamu ingin bicara, kamu tidak mampu, dan keheningan total menguasai dirimu. Hingga semua kata dan pikiran menjadi tidak berarti. Hening, senyap. Tapi kita bukan orang berpengalaman itu. Kita masih pemula. Latihlah 15 menit sehari. Itu mudah sekali. Dan kalau Anda pergi kuliah, jalan kaki, ke pasar, naik beca, jangan sia-siakan. Katakan dalam diri sendiri, saya baik. Tuhan cinta padaku. Iman adalah pelita hidupku. Itu indah sekali. Keheningan bukan tidak mendengar apa-apa. Bukan tidak kepikiran, bukan tidak menerima sensasi, bukan tidak mendengar apa-apa. Keheningan adalah sadar bahwa aku punya suara hati terdalam sambil mendengarkan suasana di luar, sambil mendengarkan perasaan dan juga mendengarkan pikiran. Tapi aku tidak terpengaruh. Ada suara hati terdalam. Itulah keheningan. Akhirnya keheningan adalah kesadaran. Selamat mencoba.